Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih ya sudah berpartisipasi pada acara webinar kita kali ini tentang time management bersama Om Kenny. Ya, gimana nih semua kabarnya Bapak Ibu? Pasti baik ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu, seluruh wanita yang hadir pada siang hari ini. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama Om Kenny, Om Kenneth Moore Gabriel. Halo Om. Ya, halo. Nah, Om Kenny ini adalah lawyer, terus founder juga advocate and industrial relation practitioner, Human Resource Advisor di Atma and Associate Law Office ya Om. Ya. Oke. Terus sekarang kegiatannya ngapain aja nih Om? Selain jadi lawyer, terus juga practitioner, ada kegiatan lain nggak Om? Masih ada, masih jadi trainer, masih jadi dosen. Wah, super banget nih kegiatannya banyak. Oke, tanpa menunggu waktu lagi, kita persilahkan aja Om Kenny untuk langsung memulai presentasinya. Silakan Om. Ya, oke. Makasih teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar enak ya. Siang teman-teman. Oh, sebentar. Saya ada masalah sedikit nih di ini saya nih. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Siang. Siang, Pak. Berapa saya kenal? Oke, singkat aja tadi saya sudah jelaskan siapa saya. Sebenarnya saya gampang kok. Nama saya Kenneth Moore Gabriel. Ya, biasa dipanggil Kenny. Nama saya memang agak-agak bule, ya Kenneth Moore Gabriel. Tapi saya orang lokal. Kelakuan aja yang bule. Ya. Kedengeran teman-teman? Halo. Agak kecil suaranya, mesti dekat speaker kali ya? Udah dekat speaker soalnya. Oke, sekarang kedengeran? Kedengeran Om. Kedengeran. Ya. 50% lah dengan. Gitu ya. Volumenya 100 harusnya sih. Ya, tadi saya seorang industrial relation practitioner yang biasa menangani hubungan industrial, juga merangkap human resource advisor. Ya, seorang advokat, 20 tahun saya menjadi advokat, menjadi trainer, ya public trainer maupun in-house trainer. Saya juga seorang dosen, menamatkan magister manajemen saya di bidang human resource tahun 2018. Magister hukum saya harusnya tahun ini, tapi karena COVID ketunda tahun depan. Ya, sekarang saya ada di ASL Consulting sebagai konsultan. Saya juga adalah founder dari Atma Associate Law Office. Saya adalah co-founder dari Talent Story. Saya adalah founder dari Ask Indonesia. Saya adalah co-founder dari Great Journey. Saya punya pengalaman 20 tahun lebih sebagai Industrial Relation Consultant di FMCG, Food Machine Consumer Good, Human Resource Advisor di Marine Insurance, Corporate Industrial Relation atau levelnya WL2C di FMCG MNC dan seterusnya. Saya rasa saya nggak perlu lagi ya, udah tahu semua ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Kalau lanjut, biar nggak bosen kita nonton film dulu ya. Biar seru nonton film ya sama-sama ya. Oke, bagi teman-teman sebelum kita nonton film, saya mohon disiapkan kertas sama bolpen. Kertas putih sama bolpen. Karena time management ini kita akan lebih banyak praktek. Jadi saya mohon ada kertas sama bolpen. Dan bagi yang memungkinkan, tolong kameranya dinyalakan. Bagi yang memungkinkan, bagi yang nggak memungkinkan nggak apa-apa. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para pendekar-pendekar wanita, kepada Wonder Woman. Oke, sudah disiapkan kertas dan pulpennya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita nonton film ya, biar enak. Ya oke, kita udah lihat film tadi ya, mungkin gambarnya kurang jernih. Ya, tapi kira-kira apa yang tadi kita lihat tuh? Ada yang bisa kasih komen ke saya atau kasih masukan, saya nonton tadi film apa gitu. Jangan bilang gitu. Silakan. Karakter Pak ya, karakter orang ya. Oke, karakter Tidak orang. diam. Apalagi? Silakan, makasih.
Silakan. Apalagi? Mbak Sari apa Mbak Sari? Ya, tentang cara orang dalam menangani situasi Oke. terkait waktu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau komen? Mbak Sonia, apa kabar Jogja? Silakan Mbak Sonia. Baik Pak, saya sama dengan dua sebelumnya sih Pak, jenis-jenis ini orang dalam mengatur waktunya gitu, menyikapi waktu dan mengatur waktunya. Oke, langsung aja Pak Boni. Kira-kira apa tadi yang dilihat Pak Boni? Baik Pak, kalau menurut saya, di sini saya melihat beberapa tipe orang dalam memanfaatkan waktunya. Ada yang perfeksionis, ada yang catchy. Jadi saya bisa melihat seberapa besar fokus seseorang dalam memanfaatkan waktunya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Gimana kalau kita bubar? Udah selesai time management kalau gitu. Udah ngerti? Gimana Pak Dani? Udah ngerti semua? Pak Tajudin, rekan saya gimana? Udah pada ngerti ini Pak Tajudin mengenai time management. Apalagi yang mau dibahas kalau begitu? Ya, Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Apa yang dilihat tadi? Oke, Mbak Uti. Mungkin agak buang-buang waktu kali ya Pak dalam bekerja. Buang-buang waktu, oke. Terima kasih Pak Chandra. Mbak Uti. Halo Om Kenny. Tadi nonton nggak? Nonton apa nih? Nonton sih tapi kurang jelas, terus suaranya juga kurang kedengeran di saya. Mungkin ini saya kali nggak apa-apa. Cuma yang saya tangkap sih itu beberapa karakter orang seperti tadi udah disampaikan ya, beberapa karakter orang yang bereaksi atas manajemen time-nya dia di pekerjaan. Oke. Ya, makasih Mbak Uti. Ya Om. Oke. Jadi tadi yang kita lihat adalah hampir setiap hari pada saat kita bekerja ada gaya-gaya atau tipe-tipe, mungkin juga bukan tipe ya, tapi kita akan temui orang yang bekerja demikian. Ada yang overcommitter. Overcommitter itu adalah tidak bisa nolak kerjaan, sehingga akhirnya nangis di toilet. Overcommitter. Ya, sehingga nangis di toilet. Diminta tolong apa aja, terima. Waduh, lama-lama jadi tempat sampah dia tuh. Gudangnya penuh. Terus yang kedua kita lihat, ada yang firefighter. Udah kayak pemadam kebakaran. Ya. Pokoknya dikasih kerjaan yang udah sifatnya mendesak langsung dikasih ke orang ini dan harus dipadamkan api itu, harus diselesaikan. Terus yang ketiga kita lihat perfeksionis. Titik komanya, huruf besarnya, spasinya semua dicek. Apa pakai tipe stylenya pakai apa, nulisnya sebelah kiri sebelah kanan harus seimbang. 4-3-3-2 udah kayak bikin skripsi atau bikin tesis, itu udah perfeksionis. Terus ada lagi yang kita lihat adalah di Aquarian. Aquarian itu browsing dulu gitu kerjanya. Kalau pengen bikin sesuatu, pengen bikin materi, browsing gitu. Ya. Dan yang terakhir chatty catty itu orang yang kerjanya suka ngobrol, diminta nganter surat ke teman sebelahnya aja masih nanya. Tadi ada kejadian apa? Padahal cuma nganter surat yang mungkin nggak nyampe 1 menit bisa diselesaikan. Nah inilah yang sering, yang pasti kita temui dalam lingkungan sekitar kita. Atau kita pun pernah mengalami, ayo jujur, pernah mengalami? Pernah? Pernah, oke deh saya tanya Mbak Lutfi. Mbak Lutfi pernah mengalami nggak kelima itu? Overcommitter, firefighter, perfeksionis, the Aquarian, sama chatty catty. Yang mana yang pernah dialami? 5-5-nya kah atau salah satu? Silakan. Kayaknya tergantung situasi sih, tapi yang paling banyak kayaknya Cathy itu deh.
Ngobrol. Oke. Mas Angga gimana Mas Angga? Mas Angga Ferry. Iya Pak, sama sih kayak Mbak yang sebelumnya berpendapat, tapi kalau keseringnya itu over komiternya Om Kenny. Komiter ya. Iya. Saya kasih kerjaan ya. Iya betul. Oke. Oke, siapa lagi nih? Saya mau lihat tadi Mas Rasno. Gimana Mas Rasno? Oke. Saya mau lihat di sini, saya nggak kelihatan sebentar. Saya mau tanya satu-satu. Mbak Yulia Dewi, gimana? Yang itu sih mungkin suka ngobrol kesana kemari. Oh, chatty-catty ya. Kelima tadi, makanya kita perlu yang namanya time management atau manajemen waktu. Supaya bagaimana yang overcommitter, bagaimana yang firefighter, bagaimana yang perfeksionis, bagaimana yang di aquarian, bagaimana yang chatty-catty. Nah, kita perlukan yang namanya manajemen waktu atau time management. Ini yang kita bahas. Makanya saya minta tadi syaratnya adalah harus ada pulpen dengan kertas. Karena kita akan langsung studi kasus, kita akan role play di sini. Biar pecah time management itu dan kita mengerti. Sebenarnya kita sudah menggunakan manajemen waktu atau time management atau belum atau keliru. Nanti kita lihat. Ya. Untuk mengatasi kelimanya itu kita membutuhkan yang namanya time management atau manajemen waktu. Apa itu time management? Ya, Wikipedia. Bukan saya yang ngomong, tapi Wikipedia yang bicara. Proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Ini berdasarkan Wikipedia. Ini yang kita sebut manajemen waktu atau time management. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada mau bertanya langsung aja ya. Atau via chat juga nggak apa-apa. Kenapa kita perlu time management? Apa manfaat time management itu? Silakan. Gampang Pak untuk mengatasi yang tadi kelima. Oke, benar, setuju. Simpelnya kan begitu kan? Oke, Pak Tajudin. Kira-kira manfaatnya apa nih Pak Tajudin? Teman lama, sorry. Saya Kalau di dunia kerja manfaatnya, yang pasti kebutuhan pekerjaan kita, entah itu KPI atau target yang dicapai oleh harapan atasan itu pasti terstruktur rapi, karena time manajemennya bagus. Tapi kalau banyak ngobrol, ya pasti banyak delay juga sih. Gitu ya. Ya, makasih Pak Tajudin. Ini enaknya kalau yang jawab Pak Tajudin. Sudah setengah materi dihabiskan oleh Pak Tajudin. Makasih Pak Tajudin. Ya, sama-sama Om Kenny. Oke, Mbak Cut Intan, kira-kira manfaatnya apa nih? Ya, salam kenal Pak. Buat saya kalau time management itu untuk bisa, kadang-kadang kita merasa pekerjaannya banyak, jadi kita harus mengatur supaya bagaimana caranya entah dengan prioritas atau dengan memberikan urutan-urutan yang sistematik gitu sehingga semuanya terlampaui. Karena kayak pekerjaan rumah terhadap anak-anak, keluarga kita nggak bisa bilang enggak, dan terhadap atasan juga begitu. Dan jadi supaya semuanya dapat selesai gitu Pak. Oke, makasih. Mbak Sari bilang produktivitas lebih tinggi manfaatnya. Iya, semua jawaban di sini nggak ada yang salah dan keliru, cuma dua. Yang pertama benar, yang kedua betul. Sepakat ya? Apapun yang dikemukakan di sini karena kita sama-sama belajar, cuma ada dua. Pertama benar, kedua betul. Kita tidak mengenal salah dan keliru karena kita sama-sama belajar. Setuju ya? Oke? Oke. Oke, makasih. Setuju. Setuju. Oke, manfaatnya. Ya, berpikir yang sempat tidak terpikirkan. Nanti kita lihat apakah benar.
Membantu mengejar karir. Oh iya pasti. Pengembangan diri. Kita bisa lebih berkomunikasi dengan rekan dan kita bisa rileks karena semuanya sudah ada manajemen waktunya. Nanti kita lihat apakah benar. Apakah selama ini kita sudah benar menerapkan manajemen waktu atau time management, atau kita sudah menerapkannya tapi agak sedikit keliru. Nanti kita lihat. Ya. Berpikir yang sempat tidak terpikirkan. Ya pasti. Membantu mengejar karir. Ya, simple kok. Pengembangan diri. Dan terakhir kita bisa rileks. Ini manfaat dari time management. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Berbicara mengenai time management, kita berbicara mengenai waktu. Kaitannya selalu dengan waktu. Sekarang kita lihat, apa itu filosofi waktu? Apa kira-kira filosofi waktu? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang, terima kasih. Coba Lionel Messi, setiap detik berapa miliar tuh? Saya juga pengen jadi Lionel Messi, tapi Lionel Messi nggak mau jadi saya, jadi nggak bisa tukeran masalahnya. Ya. Waktu adalah uang, simple. Waktu adalah perjalanan, oke. Ya. Waktu adalah biaya kesempatan, wah luar biasa. Saya mengatakan demikian. Waktu diibaratkan seperti sungai, kita tidak dapat menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang mengalir akan terus mengalir dan tidak akan pernah kembali. Yang kedua, kita tidak dapat mengulang tanggal yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Waktu adalah rugi, oke, no problem, nggak masalah. Kalau kita buang waktu jadi rugi, kan begitu. Yang pasti waktu tidak sama dengan jam. Waktu tidak dapat dibeli. Waktu tidak dapat diulang. Waktu tidak dapat diputar. Ini, kita bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Tadi kita mulai jam 13.10, yuk kita mulai lagi ulang, nggak bisa kita mulai 13.10. Tanggal 22 Desember 2020, 13.10 yuk kita mulai, udah lewat. Udah lewat masalah itu. Ya. Ini yang dibilang filosofi waktu. Mbak Sonia, nanti kita masuk ini nanti. Nah ini memang alurnya ke sana. Makanya saya minta disiapkan pulpen, disiapkan kertas, karena kita akan kurang lebih seperti yang Mbak Sonia punya nih. Kita praktek. Jadi ini nggak ada teorinya, ini praktek. Manajemen waktu di sini praktek. Oke. Ini yang disebut filosofi waktu. Intinya adalah waktu tidak sama dengan jam, waktu tidak dapat dibeli, waktu tidak dapat diputar, waktu tidak dapat diulang. Itu prinsipnya, itu filosofi waktu. Nah, ada 3 yang akan kita pelajari. Ya, yang Mbak Sonia punya nanti akan kita pelajari di sini. Pertama adalah kita menganalisa waktu itu sendiri. Yang kedua, kita akan membuat skala prioritas. Dan yang ketiga, kita lihat, kita harus siklus kendali energi. Ini akan kita bahas dalam time management, gak ada lagi yang lain. Oke, sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman di sini sudah siap dengan pulpennya. Karena slide berikutnya adalah sudah mulai bekerja nih. Sudah siap dengan pulpen dan kertas? Siap, oke. Sudah siap biar kita sama-sama memulai apa yang akan kita kerjakan. Dan kita sama-sama akan membedah pekerjaan itu sampai di mana, ada di prioritas mana. Oke, kita bahas apa itu analisa waktu. Karena ada 3 di sini, time management framework cuma 3.
membahas bagaimana kita menganalisa waktu, bagaimana kita membuat skala prioritas, dan bagaimana kita melihat siklus kendali energi kita. Nanti kita lihat. Ya, analisa waktu. Tolong pulpen dan kertasnya disiapkan. Karena habis ini saya mau break, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja. Setuju? Sayanya aja yang break, sama Pak Dani, yang lain enggak. Setuju? Setuju. Tolong ditulis minimal 10 aktivitas pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalau wira swasta. Ya. Tolong minimal 10, kalau bisa lebih dari 10 silakan. Aktivitas pekerjaan. Jadi kalau misalnya saya staf accounting, pekerjaan saya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bisnis minuman. Pekerjaan saya apa aja? Minimal 10. Ya, sudah pada selesai semuanya. Dan. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita mulai. Ya. Oke, kita lihat dari 10 atau beberapa pekerjaan tadi, 10 lebih, saya anggap 10 lah, yang sudah dicatat. Kita lihat ada 3 tes, namanya tes aktivitas. Lihat, pertama namanya tes keperluan. Apakah hal tersebut perlu dilakukan? Ya. Sekarang di depan bapak-bapak, ibu-ibu tuh sudah ada tulisannya pekerjaan-pekerjaan tuh. Ya. Sekarang dites apakah hal tersebut atau pekerjaan tersebut atau 10 pekerjaan tersebut perlu dilakukan. Silakan di checklist, nggak apa-apa. Perlu nggak apa-apa. Silakan. Oke Pak Irfan, terima kasih. Dicentang aja kalau rasa perlu. Yang kedua namanya tes kesesuaian. Apakah saya yang harus melakukan hal tersebut? Mungkin bisa anak buah saya, mungkin bisa orang lain. Ini kita main namanya tahap pertama dalam time management adalah analisa waktu. Apakah saya yang harus melakukan pekerjaan tersebut? Dan yang ketiga, tes efisiensi. Apa benar waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal tersebut sepanjang itu? Contohnya, mungkin kita mengerjakan satu pekerjaan daily, pekerjaan harian kita, setiap hari kita kerjakan untuk pekerjaan A 3 jam, pekerjaan B 3 jam. Nah, sekarang dianalisa lagi, apakah benar 3 jam? Seharusnya kalau saya kerjakan bisa kurang dari 3 jam. Kalau saya benar-benar mengerjakan. Materi bisa di-share, nggak usah takut, pasti di-share. Sertifikat juga disiapin sama Pak Dani kok. Terima kasih Pak Insinyur Chandra. Pasti di-share Pak. Oke, jadi saya ulang lagi. Pertama adalah kita belajar mengenai analisa waktu. Analisa waktu itu kita menguraikan minimal 10 pekerjaan kita. Contohnya staf accounting kita ngapain aja. Apa yang kita kerjakan sebagai seorang staf accounting. Apa yang kita kerjakan kalau kita adalah bisnis minuman. Sekurang-kurangnya 10. Dari 10 pekerjaan itu sekarang kita lakukan tes, namanya tes aktivitas. Yang pertama adalah tes keperluan. Tes keperluan, apakah hal tersebut perlu dilakukan? Silakan mau dicentang nggak masalah. Tes kesesuaian, apakah saya yang harus melakukan hal tersebut? Apakah bisa orang lain? Apakah bisa anak buah saya? Dan yang ketiga, apakah benar waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal tersebut selama atau sepanjang itu? Contohnya, membuat kerjaan A. Setiap hari saya mengerjakannya 3 jam. Sekarang dianalisa. Apakah benar 3 jam? Seharusnya kalau saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, second and third-nya failed. Apa nih maksudnya nih? Oke. Kalau saya mengerjakannya sungguh-sungguh, mungkin bisa kurang dari 3 jam. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Pak Irfan maksudnya apa? Second and third-nya fail. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Pak, tanya boleh Pak? Silakan. Pengertian saya sungguh. Halo? Apakah benar pengertian sungguh-sungguh itu adalah fokus dan konsentrasi begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Pastinya begini, kita tiap hari dengan pekerjaan rutin kita atau pekerjaan rutin itu bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, bisa yearly. Pengertian rutin. Karena ada periodnya, ada yang periodnya daily, ada yang periodnya weekly, ada yang periodnya monthly. Sekarang kita cek, benar gak kita mengerjakan itu kalau kita katakanlah pekerjaan harian, satu pekerjaan, katakanlah pekerjaan A. Tiap hari kita kerjakan 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Oh nggak apa-apa, mau nggak di checklist ya. 3 jam, 3 jam, 3 jam. Sekarang kita analisa, benar gak sih 3 jam? Seharusnya kalau saya bekerja lebih sungguh-sungguh, bisa kurang dari 3 jam. Itu maksudnya. Kalau kita mengerjakannya lebih sungguh-sungguh, kita bisa kurang dari 3 jam. Itu yang disebut namanya efisiensi. Kalau kesesuaian, benar gak saya yang harus melakukan hal tersebut? Bisa aja ternyata anak buah saya, bisa aja ternyata orang lain. Yang pertama, apakah perlu kita melakukan pekerjaan ini? Itu maksudnya. Oke. Saya kan terpilih yang ke-10 dari 10 aktivitas, tes kedua, ketiga, nggak checklist bang, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti semuanya perlu dilakukan. Ini adalah balik lagi kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut slide-nya. Ada pertanyaan? Mbak Uti, ada pertanyaan Mbak Uti? Belum, Om. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kan analisa waktu. Kita lihat. Tadi kan ada 3 kan kita akan bahas kan. Framework time management itu cuma ada 3. Analisa waktu, skala prioritas, sama satu lagi siklus kendali energi. Ini mengenai analisa waktu. Kita menganalisa 10 pekerjaan tersebut berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ada 3 tes aktivitas. Pertama adalah tes keperluan, kedua tes kesesuaian, ketiga adalah tes efisiensi. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi kita bicara mengenai framework time management adalah berbicara mengenai apa? Masih ingat? Masih ingat? Kan ada 3 yang akan kita bahas. Skala prioritas. Bagaimana jika single fighter dan tidak memiliki atasan dan bawahan? Saya manggilnya Pak Salbi atau Mbak Salbi nih. Ini sebenarnya seperti saya. Jangan bilangnya single fighter, bilangnya individual kontributor biar lebih keren. Saya individual kontributor. Ya berarti semuanya dikerjakan sendiri, tinggal masalah yang ketiga aja efisiensi. Atau yang kedua. Atau yang pertama, yang kedua berarti kan kesesuaian semuanya di saya, pekerjaannya. Tapi yang ketiga tinggal efisiensinya sama keperluannya, perlu kita lakukan atau berapa lama waktu yang akan kita gunakan. Gitu jawabannya. Salbi-salbi. Jadi bukan single fighter tapi individual kontributor istilahnya. Biar lebih keren. Kejawab salbi-salbi. Oke, individual kontributor ya, oke. Kejawab ya. Karena saya mohon nama benernya biar enak manggilnya gitu. Saya juga nanti takut salah ngucap gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang kedua kita bahas mengenai apa kalau framework time management. Ini masalah analisa waktu. Sekarang yang kedua kita bahas mengenai apa? Masih ingat? Skala prioritas. Ya? Skala prioritas. Oke, kita akan bahas mengenai skala prioritas. Skala prioritas akan kita bahas 2 hal. Yaitu adalah mengoptimalkan waktu. Kalau tadi sudah kita analisa, sekarang kita optimalkan waktu. Yang kedua adalah 4 kuadran. Mengoptimalkan waktu, kita akan lihat dengan Pareto Principle sama Leave Me Alone
Kadang-kadang kita perlu menjadi ego buat diri kita sendiri. Kok harus? Ya harus. Ego yang positif. Mungkin dibilang pakai ini ego nggak ada yang positif. Nanti kita lihat. Kita akan bahas mengenai 4 kuadran. Ingat yang tadi 10. Bagaimana bisa menjelaskan ya, kalau memang udah tugas tanggung jawabannya harus sama dia tegas dan jelas. Ini kelihatannya Pak Chandra, oke Pak Chandra. Bagaimana bisa menjelaskan dan mengajari untuk bawahan bahwa kerjaan yang ada kebanyakan bisa mereka kerjakan sendiri tanpa tergantung dengan atasannya. Pertama, saya ngambil dari 2 sisi. Sisi pertama, apakah benar itu pekerjaan dia sudah tertuang dalam job desk dan KPI-nya? Itu dulu. Yang kedua, namanya bawahan pasti akan bertanya kepada atasannya. Apakah atasannya pernah melakukan coaching dan konseling? Coaching berkaitan dengan skillnya dia, konseling berkaitan dengan attitude-nya dia. Sudah pernah? Sudah semua dijalankan, tinggal hitung-hitungan di akhir tahun, Pak. Bapak sudah melakukan coaching konseling. Bapak sudah menuangkan dalam job desk, Bapak sudah menuangkan dalam KPI, anak buahnya masih bergantung. Go ahead, hitung-hitungan di akhir tahun, Pak. Bapak mempunyai hak sebagai seorang atasan karena itu adalah resiko jabatan. Dan Bapak mempunyai unsur perintah dan unsur pekerjaan. Bapak bisa menggunakan metode JIN. Just do it. It's your job now. Kalau nggak mempan juga Pak, hitung-hitungan di akhir tahun Pak. Bapak mempunyai hak untuk memberikan nilai A, B, C, D, E berdasarkan kinerja kerjanya dia, berdasarkan data dan fakta yang Bapak miliki. Gimana Pak Chandra menjawab? Oke. Gini Pak, itu memang untuk akhir tahun memang ada hitung-hitungannya. Bagaimana cara gimana ya Pak menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, Pak. Itu yang butuh waktu berulang-ulang kali. Kalau boleh jujur, kadang-kadang kita punya pikiran jeleknya, mereka aslinya mereka bisa. Oke. Bagaimana itu? Pak, ini sebenarnya masuk materinya coaching konseling sama coaching konseling feedback dan mentoring Pak ke sana, Mas. Tapi saya singgung sedikit nggak apa-apa. Ya, kalau Bapak tanya bagaimana caranya, Bapak pertama sudah melakukan bahwa ini adalah pekerjaan dia, bukan? Itu pertama. Sudah, kita anggap Bapak udah bilang sudah, oke. Setelah sudah, Bapak sudah pernah memberikan feedback belum? Kalau belum, lakukan. Kalau sudah, Bapak sudah pernah memberikan coaching dan konseling belum? Ingat, coaching dan konseling itu ada berita acaranya. Tapi kalau coaching konseling tanpa berita acaranya, Bapak perbaiki dulu. Karena coaching dan konseling itu sifatnya formal. Coaching keterkaitan dengan skillnya dia. Konseling terkait dengan sikap kerjanya dia. Berbicara mengenai kemampuan, ketidakmampuan itu Bapak coaching dia. Berbicara mengenai ketidakmauan, Bapak konseling dia. Semuanya tertulis, ada rekam jejak. Kalau masih nggak mempan juga, masuk lagi kepada reward and punishment. Kalau masih nggak mempan juga, hitung-hitungan di akhir tahun. Kalau nggak tengah jalan, ya bina, terakhir binasakan, Pak. Karena ini adalah lembaga profesional, bukan lembaga sosial. Ya. Terminate. Ya, berita acara tantangi, iya, dua belah pihak yang menandatangani. Kalau coaching konseling ada dua belah pihak. Nanti minta Pak Dhani bikin sesi khusus coaching konseling. Saya masuk ke time management ini, karena itu adalah lebih teknis, coaching, konseling, mentoring, dan feedback. Gimana Pak Chandra? Karena selama ini kita kekurangan Pak. Sebenarnya kita memberikan contoh, jadi memberikan contoh, dan kadang-kadang berulang-ulang. Ya, balik lagi Pak, Bapak sebagai atasan. Saya tidak mau masuk ke coaching konseling, saya hanya bilang Pak, Bapak sebagai atasan menjalankan fungsi dan peran sebagai atasan, itu resiko jabatan Bapak. Kalau memang Bapak harus ambil tindakan, sudah Bapak lakukan coaching, konseling, nggak bisa dibina, binasakan terakhir Pak. Ya, Bapak lembaga profesional, Bapak bukan lembaga sosial.
Tapi sudah dilakukan belum coaching konselingnya? Sudah ditandatangani belum? Ada weekly enforcement-nya nggak? Kalau memang belum itu berarti PR atasan, bukan PR anak buah. Begitu, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya lanjut. Oke. Tanda tangan pasti iya, dua belah pihak tanda tangan, coaching konseling. Oke, kita masuk ke 4 kuadran. Sama mengoptimalkan waktu. Kita lihat, tadi masih dipegang ya 10 pekerjaannya ya. Teman-teman, kita masih pegang 10 pekerjaan ya. Ya, Pak. Sip, oke, sip. Masih. Sekarang kita pindahin kalau begitu. Kotaknya kita pindahin kalau begitu sekarang. Nah, masukin ke dalam 4 kuadran pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kuadran 1 yang sifatnya penting dan mendesak. Kuadran 2 penting tidak mendesak. Kuadran 3 tidak penting dan mendesak. Kuadran 4 tidak penting tidak mendesak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya tadi kan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak tulis. Sekarang tinggal dimasukin aja. Masuk di kotak 1 kah yang penting mendesak? Masuk di kotak 2 kah? Penting tidak mendesak? Masuk di kotak 3 kah? Tidak penting namun mendesak? Atau masuk di kotak 4? Silahkan. Saya kasih waktu sampai 14.00. Kita training sampai jam 6 sore Pak Dani ya. Sampai diusir ya. Usir. Dani tarifnya per jam ya, Pak Kenny. Oke, silakan. 10 atau lebih pekerjaan yang bapak-bapak ibu-ibu sudah tulis sekarang masukkan di 4 kotak ini. Kotak yang mana masuknya? Kotak 1 kah penting dan mendesak? Kotak 2 kah? Ya, penting tidak mendesak. Kotak 3 kah? Tidak penting mendesak. Kotak 4 kah? Tidak penting tidak mendesak. Hati-hati. Ini nanti ternyata hal-hal yang menjebak bapak-bapak ibu-ibu. Ini kunci dari time management. Cuma ini. 4 kotak. Sekarang saya mau lihat masukinnya benar atau tidak. Oke, saya lihat, kita lihat. Kita bahas 13.55. Oke. Silakan. Sambil mengerjakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya minum kopi dulu. Time management saya sekarang adalah waktunya relax. Masukkan 10 atau lebih tadi pekerjaan. On insight ya. Menurut bapak-bapak ibu-ibu, kita akan bahas nanti insight-nya. Sekarang diisi dulu biar ketahuan keliru atau tidaknya. Kalau masalah insight, oke, ya. Masalah insight nanti. Kalau saya jelaskan masalah insight-nya, bapak-bapak tidak akan pernah memahami apa itu time management. Diisi dulu. Indikator penting dan mendesak, bapak-bapak, ibu-ibu yang menentukan sendiri. Ya indikatornya ini 4 kuadran, penting dan mendesak. Tinggal masukin aja. 10 pekerjaan tersebut masukin aja ke kotak yang mana. Nanti saya akan jelaskan. Karena kalau saya jelaskan sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah mengerti time management. Habis ini kita pindah slide kok. Slide-nya penjelasan kok. Kalau sekarang saya jelasin, semuanya tinggal ngisi dan selesai kita. Kita tidak akan pernah mengerti apa itu time management. Oke. Dan, oke. Oke, 3 menit lagi. Slide 2 saya tahu benar. Oke. Slide 3.
Mbak Untari udah belum, Mbak Untari? Mbak Untari. Pak Adi, Pak Irfan, salam kenal. Salam kenal, Pak. Oke, Mbak Amalia, salam kenal. Pak Ridwan, salam kenal. Pak Jack, salam kenal. Salam kenal, Bang. Oke. Sorry, lagi pakai daster nggak bisa buka kamera, Bang. Pak Agung Nugroho. Bang Dani yang nyuruh itu tadi. Oke, kita 2 menit lagi. Ya. Oke, Pak Jimmy, salam kenal. Ya, Pak Chandra. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Sudah semua? Sudah semua? Jawab dulu, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang saya mau bertanya. Adakah bapak-bapak, ibu-ibu yang mengisi di kuadran 1? Banyak. Ada. Ada ya? Ada 4 item. Ada 4 item. Ongoing aja, Pak. Saya agak sulit nentuin skalanya. Ada. Oke, ada ya. Di kuadran 1 ada ya? Ada. Saya balik. Oke, aman. sorry tadi ada gangguan sedikit. Sudah kedengaran suara saya? Gangguan teknis, teh manis. Teknis. Oke. Suara saya kedengeran? Halo. Halo, dengar. Kedengeran, Pak. Nah, Dengeran sekarang ya? sudah Oke. sudah Ya. dengar, Pak. Oke, sudah dengar. Jadi saya megangin gini nggak apa-apa ya. Yang penting kita kelihatan sama-sama. Oke, kameranya begini ke depan katanya. Oke. Ya. Semuanya mengisi kuadran 1 ya. Sepakat? Iya, isi, Pak. Isi ya, sepakat ya. Sepakat. Sepakat dulu nih kita. Karena ini time management ini adalah pengertian. Oke, sepakat. Ya. Semuanya mengisi kuadran 1. Oke. Ya. Ya. Semuanya mengisi kuadran 1. Penting dan mendesak. Ya. Kuadran 2 ada? Kuadran 2 ada? Penting tidak mendesak ada? Ada. Oke, semuanya mengisi kuadran 2 ya. Oke. Kuadran 3 ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke. Sekarang kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan penting dan mendesak? Kalau kita backslide, ini backslide ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan penting mendesak yang masuk kuadran 1 itu apa sih? Apa? Sampai dengan bapak-bapak, ibu-ibu bisa memasukkan di kuadran 1. Saya rasa 24 jam nggak bakal cukup kalau ada kuadran 1 bapak-bapak, ibu-ibu isi. Nggak pernah tidur bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kuadran 1 bapak-bapak, ibu-ibu isi. Ya memang put first thing first, iya 4 kuadran ini, tapi kuadran 1 nggak pernah boleh ada. Yang dibilang oleh Stephen Covey, jangan pernah ada kuadran 1. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu menaruh pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu di kuadran 1, nggak tidur bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kita lihat. Di konsultan kayak di mana, saya juga konsultan. Lawyer iya, dosen iya, trainer iya.
Tiap hari beda. Saya pun tiap hari beda. Saya konsultan sampai 20 tahun. Nggak boleh ada di kuadran 1. Kecuali, kita lihat. Kecuali, ada 4 hal yang membuat menjadi kuadran 1. Me, myself, and I. Kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu SKS. Ya. Sependapat? Pekerjaan di kuadran 1 adalah faktor pertama yang membuat adalah diri kita sendiri. Me, myself, and I. Itu yang menyebabkan kita masuk di kuadran 1. Karena kita menunda pekerjaan. Karena kita yang tadinya bisa, kita bilang, yang penting gue ngerjain ini 3 jam, deadline-nya 3 jam, padahal setengah jam bisa. Itu menyebabkan menjadi kuadran 1. Faktor yang kedua adalah faktor superior atau atasan. Tapi yang berhubungan dengan kinerja bapak-bapak, ibu-ibu. Yang berhubungan dengan pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya begini, contohnya. Atasan meminta bapak-bapak, ibu-ibu mengerjakan satu hal, dan hal tersebut berhubungan dengan pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kuadran 1. Atau kebijakan dari perusahaan bahwa kita hari ini akan uji coba, sifatnya mendadak, itu masuk kuadran 1. Faktor berikutnya adalah regulasi. Ada aturan-aturan pemerintah yang menyebabkan, contohnya tanggal 9 pilkada. Kita ada meeting di tanggal 9, mau nggak mau kan akan jadi maju. Kebanyakan maju, kecuali gajian mundur. Kan begitu. Karena maju itu menjadi urgent important. Karena tanggal 9 itu kita libur, itu regulasi dari pemerintah. Dan yang keempat adalah alam, kita mau pergi kerja banjir. Jadi kita nggak bisa datang. Sehingga pekerjaan kita menjadi ketunda. Yang boleh masuk di kuadran 1 adalah yang disebabkan oleh 3 hal. Kecuali hal pertama. Hal pertama itu adalah diri kita yang menyebabkan pekerjaan kita masuk menjadi kuadran 1. Selain itu, faktor penyebab yang masuk jadi kuadran 1 adalah otoritas atau superior, regulasi dari pemerintah dan alam. Sekarang saya bilang, yang di kuadran 2, saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kuadran 2. Kuadran 2 adalah pada saat bapak-bapak, ibu-ibu diterima bekerja dan dikasih pekerjaan oleh perusahaan. Perusahaan dalam memberikan pekerjaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dalam jabatan bapak-bapak, ibu-ibu, itu semua sifatnya penting. Mengenai waktu, ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang daily, ada yang weekly, ada yang monthly, bahkan ada yang yearly. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kuadran 2 isinya apa? Pertanyaan saya, kuadran 2 isinya apa dengan kata kunci tadi? Iya, job desk bapak-bapak, ibu-ibu, KPI bapak-bapak, ibu-ibu. Itu semuanya di kuadran 2. Mana ada pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu di kuadran 1? Nggak ada. Penyebabnya adalah, pertama adalah diri sendiri yang menyebabkan. Kedua mungkin superior. Ketiga regulasi. Keempat alam. Semua pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan oleh kantor ada di kuadran 2. Nggak ada tawar-menawar lagi. Kenapa? 1. Ya, semuanya penting. Kedua, ada pekerjaan harian. Ya. Ada pekerjaan mingguan, ada pekerjaan bulanan, ada pekerjaan tahunan. Indikator waktunya nggak ada yang mendesak. Oke, paham sampai sini? Paham. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi waktu menuliskan 10 pekerjaan atau lebih, dan itu berkaitan dengan pekerjaan bapak-bapak, ibu, dalam kaitannya dengan job desk, dalam kaitannya dengan KPI bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pindahkan ke kuadran 2. Nggak pernah masuk ke kuadran 1 itu. Paham? Paham?
kita bicara time management. Paham. Makanya saya bilang pasti akan kejebak karena kita akan pindahkan semuanya di kuadran 1. Sekarang pindahkan di kuadran 2 kecuali 3 faktor. Dan jangan pernah me, myself, and I membuat itu jadi kuadran 1. Jangan pernah. Paham sampai sini? Paham. Deal, paham? Oke, Pak Agung, terima kasih. Oke. Sekarang bagaimana dengan kuadran 3? Mendesak tapi tidak penting. Saya kasih contoh begini, rekan kerja kita di sebelah datang kepada kita, tolong dong gue minta laporan ini dong yang ada di lu. Sekarang ya gue tunggu. Mendesak, iya. Penting bagi dia, bagi kita enggak. Itu silakan dimasukkan hal-hal demikian. Contohnya itu. Atau departemen lain bilang tiba-tiba, Pak Dani, ya tolong dong saya dikirimin ini sekarang karena saya butuh nih, saya lagi ngerjain ini. Bagi dia penting, bagi Pak Dani mendesak. Paham? Di kuadran 3. Oke. Kalau paham, sekarang kita pindah ke kuadran 4. Kalau kita sudah menaruh pekerjaan job desk kita, KPI kita, ya di kuadran 2. Ya, kita sudah taruh antisipasi 3 hal, superior, regulasi, dan alam, itu adalah faktor penyebab menjadi kuadran 1. Dan kuadran 3 kita juga udah tahu apa-apa, kita masih mempunyai waktu di kuadran 4 nggak? Masih punya waktu nggak di kuadran 4? Kira-kira apa kalau misalnya ada? Hobi. Ya, kira-kira apa? Ya, enggak. Pasti punya. Kenapa kita nggak punya? Kita masih punya waktu sekitar 5-10 menit untuk lakukan browsing. Kita punya 5-10 menit mungkin berdiskusi dengan teman. Dan hati-hati. Hati-hati. Kuadran keempat itu bisa pindah menjadi kuadran 1, namun terkadang kita tidak melakukannya. Hati-hati. Pada saat kita sudah mengklasifikasikan bahwa kita ada di kuadran 2, seluruh pekerjaan kantor kita ada di kuadran 2, ya, kita punya waktu untuk di kuadran 4. Pada saat kita berdiskusi sama kuadran 3, diulang lagi, kuadran 3 itu sifatnya mendesak namun tidak penting. Saya kasih contoh, ya, teman kerja kita minta data yang ada di kita. Tolong dong gue minta data ini sekarang ya. Ya, data itu bagi kita nggak penting, namun bagi kita mendesak, bagi dia penting. Karena dia butuh sekarang. Atau saya bilang Pak Dani, saya minta list peserta ya. Kenapa? Karena gue mau bikin sertifikat. Bagi Pak Dani mendesak, bagi saya penting dan mendesak malah. Bagi Pak Dani di kuadran 3. Paham? Pak Irfan? Paham? Paham, Bang. Oke. Sekarang kita masuk kuadran 4. Ya, kita mempunyai waktu untuk mencari ide kreativitas kita. Kita berdiskusi dengan teman, biasanya muncul. Contoh, saya kalau bikin materi training, pas lagi ketemu Pak Dani, ngobrol-ngobrol santai, pasti keluar judul-judul training. Tanya Pak Dani. Itu ada di kuadran 4 kami berdua. Nah, tergantung sayanya, tergantung Pak Daninya, mau pindahin ke kuadran 1 atau mau pindahin ke kuadran 2. Atau tetap di kuadran keempat. Materi training bisa jadi tahun depan. Terkadang kita bisa pindahkan ke kuadran 1 namun kita tidak mau. Faktornya me, myself, and I. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan mepet kita paling demen SKS. Ya. Oke. 4 kuadran sudah paham? Silakan, ada pertanyaan mengenai 4 kuadran? Silakan. Jadi saya ulang lagi, kuadrannya saya ulang lagi. Saya ulang lagi ke kuadran. Ya, ada 4 kuadran. Dalam time management itu kita berbicara ada 4 kuadran. Ya.
Yang penting di kantor cuma ada kuadran 2, kuadran 1 nggak ada. Oke, saya jawab satu-satu. Jika kebutuhan coaching konseling terhadap subordinate yang dapat membuat pekerjaan terhadap masuk ke kuadran berapa? Coaching konseling anak buah. Tergantung kebutuhan kita. Apakah itu sifatnya penting dan mendesak bisa masuk kuadran 1. Tapi kalau memang itu adalah bagian dari kita masuk kuadran 2. Ya, bisa. Kalau penanganan kasus karyawan ada di kuadran 4 bisa jadi kuadran 1. Iya, setuju. Berarti yang penting di kantor itu kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali lagi mengenai kuadran biar kita sama-sama paham. Jangan sampai kita kejebak. Kuadran 1 itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Prinsipnya itu dulu. Terkait dengan pekerjaan, sekali lagi, terkait dengan pekerjaan. Dalam status kita masih menjadi karyawan atau kita mempunyai pekerjaan, kita tidak pernah mengenal namanya kuadran 1. Jadi kita tidak pernah menaruh pekerjaan kita di kuadran 1. Sepakat dulu itu. Semuanya ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah penting dan tidak mendesak. Kenapa? Karena perusahaan itu memberikan pekerjaan semuanya penting. Mengenai waktu tidak ada yang mendesak. Kenapa tidak ada yang mendesak? Karena ada pekerjaan harian, ada pekerjaan mingguan, ada pekerjaan bulanan, bahkan ada pekerjaan tahunan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengkategorikan job desk bapak, KPI bapak di kuadran 1, walau-alam kita, bubar. Pendek bisa tuh. Pendek masa kerjanya, to the point aja. Karena semuanya penting dan mendesak. Paham? Yang penting di kantor itu Q1, Q2. Ya memang kalau tulisannya penting-penting, iya setuju. Namun kuadran 2 itu adalah hak kita. Paham? Paham gak nih? Oke. Ya. Faktor-faktor yang membuat menjadi kuadran 1, lihat. Pertama adalah diri kita. Kenapa? Diri kita menunda pekerjaan. Sehingga pekerjaan yang kita bisa selesaikan masih lama, 3-4 hari, akhirnya SKS, sistem kebut semalam. Faktor yang kedua adalah otoritas atau superior. Bos atau perusahaan yang meminta kita mengerjakan saat itu juga sifatnya penting dan mendesak. Yang ketiga adalah regulasi. Contohnya adalah pemerintah mengeluarkan aturan tanggal 9 pilkada kemarin. Semua schedule berantakan, ada yang maju, ada yang mundur. Yang maju itu menjadi penting dan mendesak. Yang ketiga adalah faktor alam. Kita mau pergi kerja, mau mengerjakan hari ini ya, pekerjaan besok kita mau kerjaan hari ini atau hari ini juga kita kerjakan, nggak bisa. Kita nggak bisa pergi ke kantor. Atau kalau mau ditambah lagi faktor personal, kita sakit. Oke, paham sampai sini? Yang kuadran 1. Kuadran 2 hanya berisi job desk KPI. Karena sekali lagi, perusahaan memberikan pekerjaan semua sifatnya penting. Mengenai waktu, itu ada harian, ada bulanan, ada mingguan, ada tahunan. Jadi nggak ada yang mendesak semuanya. Paham? Kuadran 3 seperti tadi. Teman kita meminta suatu laporan atau suatu data dari kita. Dia menunggu saat ini juga. Bagi kita mendesak namun tidak penting. Yang penting buat temannya. Paham? Pada saat kuadran 2 sudah kita isi, kita punya kesempatan di kuadran 4. Itu otomatis. Nah, kuadran 4 pada saat kita berdiskusi atau mencari hal-hal positif atau kreatif, itu seakan-akan bisa pindah menjadi kuadran 1. Tergantung kita mau pindahkan atau tidak. Paham? Penanganan kasus yang di kuadran 4 bisa jadi kuadran 1? Iya sifatnya. Ini hubungan industrial, kaitannya dengan saya juga, Mbak Sari. Pasti pindah ke kuadran 1. Oke, paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Paham? Oke. Kalau nggak paham, kita lanjut lagi nih, mumpung masih ada slide-nya nih. Sekitar masih ada, Pak Dani, saya masih punya 233 slide. Pak Dani gimana? Silahkan. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan yang ini relevan aja, yang bisa di-skip. Oke. Kalau kita sudah
berbicara mengenai apa namanya 4 kuadran, ya masih ingat nggak tadi kita harus berbicara mengenai ya optimalkan waktu. Tadi ada 2 hal, yaitu Pareto Principle. Ada lagi leave me alone atau ego. Kalau kita mengoptimalkan waktu, ya, kita bisa menggunakan namanya diagram Pareto atau prinsip Pareto. Ada yang sudah pernah mendengar diagram Pareto atau prinsip Pareto? Sudah paham ya mengenai prinsip Pareto? Sudah, belum? Bang. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Oke, kalau ada yang belum satu, saya anggap belum semua aja gitu ya, biar sama-sama belajar kita. Ya, ini contoh diagram Pareto. Ya, sebelah kiri, sebelah mana? Sebelah kiri ya? Sebelah kiri gimana nih? Pokoknya yang dekat mana nih? Kalau ini sebelah kiri, sebelah kanan nih. Kita perlawanan arah nih ntar. Sebelah kanan ya. Yang ada angka 1, 2, warnanya lebih. Dari peserta sebelah kiri, Bang. Oke, dari peserta sebelah kiri ya. Ya, Bang. Yang biru mudanya cuma angka 1, 2. Ya, betul. Oke, lihat ya. Yang sebelah kiri adalah pekerjaan, yang sebelah kanan adalah hasil atau dampak. Ya. Yang 1, 2 itu lihat ya. Sebelah kiri kan ada 1, 2 yang biru muda. Sisanya kan biru tua tuh 3 sampai 10. Ya, paham ya? Yang sebelah kanan 1 sampai 8 tuh biru muda, 9, 10 itu biru tua, gitu ya. Oke? Ya. Kita mempunyai 10 pekerjaan. Nah, ini dia. Ini yang dibilang prinsip Pareto. Lihat, dari 10 pekerjaan, mana yang prioritas? Yang prioritas itu adalah yang mempunyai dampak atau hasil yang lebih besar. Ini hanya contoh. 2 pekerjaan, dari 10 pekerjaan, ada 2 pekerjaan yang prioritas ternyata. Kenapa? Karena kalau 2 pekerjaan itu, 2 pekerjaan pertama selesai, memberikan 80% dari hasil. Sementara yang 8 hanya memberikan 20% dari hasil. Paham? Apa yang harus kita lakukan? Selesaikan 2 tugas yang paling penting berdasarkan prioritas, karena 2 tugas tersebut meringankan beban 80%. Mungkin bisa juga 3-4 berbandingnya, silakan. Ini diagram Pareto. Jadi kita lihat dulu, kita punya 10 pekerjaan. Kita lihat mana yang paling prioritas, artinya prioritas itu artinya mempunyai dampak atau mempunyai hasil yang lebih besar dibanding yang lain. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Ini yang disebut namanya prinsip Pareto. Bisa juga mungkin 3, bisa juga mungkin 4, bisa juga cuma 1, lihat hasilnya. Mungkin 1 hasilnya 50%, go ahead. Pokoknya prinsipnya adalah prioritas yang mempunyai dampak paling besar dikerjakan pertama. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak Kenny, in case pekerjaan prioritas 1 dan 2 itu ada pergantungan dengan orang lain atau tim atau user, jadi impact-nya melambangkan waktu lebih banyak. Oke. Artinya, ya, saya jawab satu-satu dulu ya. Kita lihat yang di, ya, kita lihat dulu satu-satu ya. Ya, berarti kontrolnya bukan di kita, pengertiannya, karena masih tergantung orang lain. Lepasin kalau begitu. Bapak tidak akan pernah selesai karena masih tergantung orang lain. Jika membutuhkan waktunya lebih lama, seberapa lama? Tadi kan ada analisa waktu. Seberapa lama?
Seberapa lama? Tadi kan kita belajar analisa waktu. Sebenarnya seberapa lama? Sepanjang kontrol ada di kita, kita bisa menentukan seberapa lama pekerjaan itu selesai. Saya kemarin di challenge Pak, bagaimana kalau dua pekerjaan itu dua-duanya mempunyai dampak yang sama, mempunyai mengerjakan waktu yang sama, mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai jika dikerjakan dalam 1 hari tapi hasilnya keluar dalam 3-5 hari. Tinggalin Pak. Ini kayaknya bukan Bapak yang ngerjain, orang lain yang ngerjain kalau begitu. Artinya bukan berarti otoritas di Bapak. Kalau bukan otoritas di Bapak, tinggalin. Yang penting 1 hari itu adalah kelar, ya sudah. Silakan, 3-4 hari kan kelarnya 1 hari. Pindah ke yang lain. Kita jangan terbuai juga, jangan berandai-andai jika. Sekarang fakta aja. Saya paling nggak suka dengan jika. Saya senangnya adalah fakta. Kalau saya bisa kerjaan 1 hari, kenapa enggak? Masalah nanti hasilnya 5-6 hari belakangan. Kenapa? Yang penting saya kerjakan duluan. Prinsipnya, lihat, prinsip Pareto adalah, lihat, prioritas pertama. Ini adalah pekerjaan kita. Kalau kita berandai-andai bahwa nanti ada user yang lain yang gunakan, go ahead, tinggalin. Kita bukan punya otoritas, bukan di kita. Ini adalah pekerjaan yang otoritasnya di kita. Dikerjakan dalam 1 hari. Bapak bisa mengerjakan 1 hari, go ahead. 3-4 hari keluar hasilnya belakangan. Yang penting hari itu selesai. Ya. Oke. Paham mengenai diagram Pareto? Paham? Paham diagram Pareto? Silakan. Oke. Paham? Karena kita nanti masih berbicara mengenai night owl sama early bird nih. Sedikit paham. Oke, jangan sampai sedikit Pak. Kurang pahamnya di mana Pak? Silakan. Oke, paham. Yang sedikit paham, sedikitnya di mana? Biar nanti kita sama-sama paham. Perlu contoh lagi sih, apalagi yang contohnya nih Pak? Pekerjaan Bapak deh kalau gitu deh, saya tunggu. Ya, mungkin kameranya dinyalakan dulu, mungkin kita bisa berdiskusi Pak gitu. Kita juga bukan anak bayi yang perlu dicekokin tiap hari dengan suapan-suapan ya. Saya yakin kita adalah pekerja, kita adalah profesional ya gitu ya. Ya Bang, omelin aja tuh Bang. Apalagi Dani tuh Bang. Tuh, makasih Pak Agung. Oke, ada pertanyaan? Itu Pak Fauzi, saya udah dibantu Pak Agung Nugroho. Terima kasih Pak Agung. Oke, Bu Yanti apa kabar? Oke, paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham begini. Paham ya? Saya pindah kok. Putus lagi begini. Koneksinya sempat putus Pak Gani. Ah, sekarang udah nih, udah kedengeran. Udah. Udah ya? Udah kedengeran ya? Teman-teman, kedengeran suara saya? Sudah. Oke. Udah. Kedengeran ya? Nah, ini yang saya bilang. Oh, sorry sebentar, ada masalah di saya juga nih koneknya. Benar? Ya pasti. Oke. Ya. Kadang-kadang kita
perlu bersikap ini dalam mengoptimalkan waktu. Artinya bila perlu tulis do not disturb, jangan diganggu. Ini maksudnya leave me alone. Asli artinya adalah me time. Sorry, gue lagi kerja, jangan diganggu ya. Jangan bercanda ya. Kadang-kadang perlu kita. Ini yang dibilang leave me alone. Sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu kita sendiri. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Yang dibilang leave me alone adalah kita ngambil me time kita. Mungkin juga tulisannya do not disturb. Sorry, gue lagi nggak bisa diganggu saat ini. Kerjaan gue lagi nanggung nih, dikit lagi kelar. Ada pertanyaan mengenai ini? Kadang-kadang perlu kita melakukan ini. Supaya kita bisa fokus. Oke. Ada pertanyaan? Karena perusahaan itu sudah memberikan pekerjaan yang sifatnya harian, pekerjaan yang sifatnya mingguan, pekerjaan yang sifatnya bulanan, pekerjaan yang sifatnya tahunan. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu keluarkan kuadran 1 bapak ibu-ibu kalau terkait dengan job desk maupun key performance indikator. Ada pertanyaan sampai sini mengenai leave me alone? Adalah waktu kita untuk menyendiri, waktu kita untuk konsentrasi, waktu kita untuk tidak diganggu supaya waktu kita optimal. Intinya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau saya diganggu sama bos, ya apa boleh buat, kuadran 1 lagi masuk kan? Mau bilang apa? Kita nggak bisa apa-apa itu, karena superior dan otoritas. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau enggak saya lanjut. Kita masuk yang namanya siklus kendali energi. Kita berbicara mengenai time management, cuma ada 3 yang kita bahas. Pertama adalah analisa waktu. Kedua adalah skala prioritas. Dan yang ketiga adalah namanya kita sebut, ini kenapa nih? Oke. Namanya kita sebut adalah siklus kendali energi. Tipe manusia ada 2, ada early bird, ada night owl. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan mengenai early bird sama night owl? Ada yang bisa bantu saya menjelaskan siklus kendalian? Orang yang suka kerja pagi atau yang suka kerja malam, Pak? Malam. Dan saya tipikal night owl. Om, tadi ada ngadet lagi nih. Oh, ngadet lagi. Iya. Oke nih, kalau gitu coba. Sekarang gimana? Jelas? Jelas. Oke. Langsung preference untuk orang kerja lebih pagi hari atau kerja lebih larut malam. Nanti kita lihat ini, makanya kita bahas. Ya. Early bird, orang yang on, orang yang energinya di pagi hari. Night owl, orang yang energinya, orang yang onnya di waktu malam. Dan saya tipikal night owl. I'm not a morning person. Saya paling susah kalau disuruh bangun pagi. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang bagus? Silakan dijawab. Yang pagi. Yang pagi, oke. Yang pagi, oke. Silakan. Yang mana yang bagus? Yang sama bagusnya, tergantung kondisi. Pagi. Makasih Pak Agung, itu saya nunggu jawabannya. Dua-duanya bagus, nggak ada yang jelek. Sekarang begini, seorang early bird, kebetulan kantornya di Indonesia, jam kantornya jam 8 sampai dengan jam 5, ya dia on di pagi hari dan dia tidak punya masalah. Oke. Orang yang night owl akan jadi masalah, tiap pagi lemes segala macam. Namun, kalau pekerjaannya tidak terganggu, kalau atasannya tidak komplain, go ahead.
Aplikatif training saya, bukan teori. Go ahead. Sepanjang atasannya tidak komplain, sepanjang kerjaannya tidak bermasalah, go ahead. Ya. Sekarang early bird. Early bird, kebetulan di sini, coba kalau atasannya ada di luar negeri yang waktunya berbanding terbalik. Kalau nggak salah, ada dari Amerika, dari sini. Ya, di Amerika saat ini malam hari. Ya kan? Pada saat pagi hari, orang yang early bird, pada saat di negara sana pagi hari, orang yang early bird akan kesulitan. Kenapa? Karena waktunya di sini adalah malam hari. Namun balik lagi, sepanjang tidak ada masalah, sepanjang atasannya tidak komplain, ya, go ahead. Namun bagaimana kalau umpama jadi masalah? Saya punya fakta story. Saya selama 20 hari harus bangun jam 4 pagi dan harus stay dengan konstan. Saya harus membawakan materi training selama 20 hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sementara saya tipikalnya adalah night owl. Jadi saya harus bangun jam 4 pagi. Bisa, saya harus menyesuaikan diri. Kenapa? Karena baik night owl maupun early bird, dia harus berubah yang namanya sleepless owl. Jadi nggak ada alasan, saya orang pagi Pak, saya orang malam, enggak. Sepanjang atasan kalian, sepanjang pekerjaan kalian tidak bermasalah, go ahead. Namun kalau sudah bermasalah, berubahlah menjadi sleepless owl. Burung hantu di siang hari juga muncul. Kalau dibilang nggak bisa, saya fakta story, saya sudah membuktikan bisa. Kita sama-sama makan nasi. Oke, ada pertanyaan? Ya, tergantung. Oke, sepanjang atasan kita, sepanjang pekerjaan kita tidak bermasalah, go ahead. Begitu bermasalah, baik night owl maupun early bird berubah menjadi sleepless owl. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita udah bahas mengenai bermasalah bagaimana contohnya. Bermasalah bagaimana contohnya adalah diomelin. Kerjaannya nggak beres-beres. Orang malam kerja pagi nggak bisa, harus berubah dia menjadi sleepless owl. Sepanjang kerjaannya nggak ada masalah, go ahead Pak Chandra. Bermasalah bagaimana contohnya? Ya kerjaan kita nggak beres. Bagaimana dengan kondisi faktor eksternal belum mendukung, seperti kondisi keluarga? Pak, saya mungkin agak sulit menjawabnya, cuma saya bilang begini Pak, pada saat working from home, saya dapat challenge waktu saya ngajar di bank kemarin. Mereka bilang, bagaimana saya lagi kerja diganggu keluarga. Saya bilang, kau beruntung bisa kerja di rumah. Seharusnya kau kerjanya di kantor. Sekarang dikasih rumah, kau komplain ada anakmu. Paham nggak? Ya. Bagaimana faktor eksternal belum mendukung seperti keluarga. Saya balikin lagi. Kemarin saya juga dapat challenge. Pak, kami working from home, tapi kami diganggu oleh anak kami. Saya cuma bilang begini, seharusnya kau kerjanya di kantor. Sekarang kau dikasih kerja di rumah karena kondisi, kau komplain lagi, anakku bagaimana? Itu urusanmu lah. Tolong kita bisa pisahkan bagaimana yang memang harus menjadi seorang profesional. Jangan juga kita juga menjadi kambing hitamkan atau kita mencari exit window dengan keluarga alasannya. Pada saat kalian working from home, jam 8 sampai jam 5 itu punya kantor, bukan punya kalian. Karena kalian tempatnya ada di kantor, kebetulan aja dipindahkan ke rumah. Begitu dipindahkan ke rumah, komplain, ada anak. Seharusnya beruntung, kerja masih didampingi anak. Paham maksudnya? Jangan kita mencari kambing hitam. Saya kerja di rumah nggak bisa, dan di kantor, aduh saya ingat anak. Alah, manusia. Selalu mencari kambing hitam gitu. Exit window terus. Oke, faktor eksternal yang belum mendukung. Oke, apa yang tidak mendukung seperti keluarga? Apa yang bikin kita tidak mendukung? Bapak bekerja untuk keluarga kok di sini. Ya, saya nggak bisa pergi kerja. Kenapa? Karena saya harus
ngadirin kawinan adiknya saya, besok besok saya tidak bisa kerja lagi, kakak saya kawinan, besok sepupu saya kawinan, besok sepupu saya sunatan, besok ini lama-lama kau begitu dipecat, makan apa? Ya, itu bagian dari belajar profesional, ya paham, itu udah jawaban. Contohnya tadi, saya bilang working from home, Pak saya nggak bisa kerja, karena ada anak, hati-hati, jam 8 sampai jam 5 itu waktunya kalian kerja, bukan kalian main mana kok. Kalau di kantor gimana kalian bisa main sama anak? Harusnya bersyukur pada saat working from home punya kesempatan untuk bermain dengan anak sambil bekerja, namun tidak mengganggu pekerjaan. Paham? Nah, WiFi itu impian banyak orang, ya. Begitu pas sudah jadi mimpi jadi kenyataan, komplain, diganggu anak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Arief, gimana jelas Pak Arief? Bermasalah seperti contohnya tadi ya. Ya, kalau dikomplain sama atasan, kau ini ngantuk, kau segala macam, berubahlah menjadi sleepless owl. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham. Oke, makasih. Kalau paham, ini tips untuk memulai hari-hari yang paling kecil. Saya nggak tahu ini bisa pakai gini. Checklist kurang lebih lah. Wunderlist, pakai Monday, pakai Trello. Saya nggak tahu yang teknologi canggih sekarang apa. Mungkin di handphone ada pengingat gitu loh. Kita harus ngapain gitulah. Jadi kurang lebih ada timeline-nya kita. Oke? Paham sampai sini? Paham. Oke, paham ya. Kalau paham, kita sudah pelajari 3 hal atau 3 framework mengenai time management. Kita sudah belajar mengenai analisa waktu, kita sudah belajar mengenai skala prioritas, kita sudah belajar mengenai siklus kendali energi. Dan kalau gitu kita sudah selesai kalau nggak salah. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, saya rasa sudah habis. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Lutfi yang cantik, saya mohon maaf kalau apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak mengenakan atau jawaban-jawaban saya mungkin juga tidak mengenakan dan juga membuat bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tersinggung. Saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia, saya mungkin tidak selamanya benar, jadi saya mohon maaf. Namun saya harus tegaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak pernah salah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lutfi. Wah, super banget nih presentasinya dari Om Kenny. Terima kasih loh Om udah berbagi ilmu sama kita semua. Ya, gimana nih Bapak Ibu, udah jelas semua belum ya materi-materi dari Om Kenny? Mungkin ada mau tanya-tanya lagi, tadi juga saya perhatikan udah banyak nih yang nanya. Kira-kira masih ada yang mau nanya lagi nggak nih ke Om Kenny? Seputar time management. Nah, jadi nanti ke depannya karena udah dapet ilmu dari Om Kenny bisa ya dipraktekkan biar nggak lagi tuh yang namanya delay ngerjain kerjaan atau pusing, bingung. Gimana sih caranya biar kerja kita bisa teratur, biar semua rencana berjalan lancar. Nah, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak ya sama Om Kenny? Wah, ada yang komen. Semua komen, terima kasih Pak Kenny, Om Kenny, terima kasih Bang atas pencerahannya. Tinggal belajar dijalanin. Nah, ini bener banget nih. Tinggal belajar dijalanin. Ada lagi nih Om, yang mau tanya dari Mbak Uti Iskandar. Om, saya mau tanya pendapat Om mengenai rasa malas yang sering menjadi alasan orang untuk menunda atau tidak kerja. Gimana nih? Kalau bicara malas Mbak Uti, seharusnya kita tamatan dari perusahaan yang tidak membuat kita malas kalau nggak salah. Kita eksodus dari sana. Saya Mbak Uti sama Pak Dani. Pertama, ya. Kedua, gini Mbak, ya. Contoh deh Mbak, saya punya fakta story ini belum lama kok, baru bulan kemarin kok. Kalau dibilang bangun pagi, malasnya minta ampun, malas banget Mbak. Ya. Saya tuh punya waker tuh tiap menit selama 9 menit berbunyi tiap menit sekali. Dan begitu bangun yang saya ingat adalah satu. Kalau gue nggak begini, gue nggak dapet duit. Kedua, kalau gue nggak begini, nanti gue nggak dipercaya lagi sama vendor tersebut. Kalau gue nggak begini, siapa lagi yang akan pakai jasa gue? Jadi rasa malesnya hilang Mbak, kalau begitu Mbak.
Itu sih Mbak kalau saya gitu loh. Saya prinsipnya adalah saya harus menjadi sleepless owl. Kalau ditanya ngajar pagi setengah mati. Saya tawar-tawaran sama Pak Dani ngajar time management kok. Pak Dani jam 10 saya tawar jam 1 kok. Tapi kalau Pak Dani maksa tetap jam 10 ya resiko buat saya. Tetap aja bisa gitu. Oh ada Bu Yanti. Oh ya lupa tadi Bu Yanti, kita satu perguruan di perusahaan yang tidak membuat kita malas kok. Tadi membangun bisnis ya tadi. Tinggal disikat aja mana kok. Yang penting dalam membangun bisnis itu masukin dulu kuadran 2-nya. Apa? Karena intinya adalah semua pekerjaan itu penting, ya, tapi tidak mendesak. Tinggal dimasukin aja, mingguan ngapain, harian ngapain, segala macam. Itu sih. Jadi mindsetnya dirubah ya. Iya mindsetnya bahwa semua pekerjaan itu di kuadran 2. Jangan sekali-sekali masuk di kuadran 1. Kecuali 3 faktor tadi. Ya, seharusnya bisa juga. Ya, bisa Mbak Sari begitu. Tapi kayaknya tidak percaya diri ya digantilah, kita harus percaya diri lah. Apa dibilangnya PD first, percaya diri pertama. Urusan lain belakangan gitu. Contohnya paling gampang ya pergi ke mall nggak usah mandi gitu kadang-kadang. Simple aja gitu. PD kan. Kalau cuma beli sesuatu aja kan ngapain kita rias-rias rapi-rapi dan segala, cuma satu item langsung pulang gitu. Oke. Sedikit pendapat ya, oke. Setuju Mbak Sari, tapi ya kita coba jangan kayak gitu. PD dulu deh. Ya, PD first, iya. PD first. Gak usah jauh-jauh. Saya kalau pergi ke warung aja, kalau misal rumah saya aja, sorry, nyebut branded ke minimarket aja. Dekat rumah saya aja kadang-kadang nggak perlu mandi kok. Nggak ada yang tahu juga ya Om? Iya, nggak ada yang tahu. Tapi semua tahu Kenny. Masalah mandi apa enggaknya nggak tahu kan PD. Iya dong, pasti PD tuh harus. Ya, apa lagi? Silakan. Silakan yang masih mau bertanya sama Om Kenny, masih ada kesempatan nih. Ada yang tanya nih, Pak Ken mau tanya, semisal kita izin sakit tapi atasan tetap nyuruh kita dengan WFH dengan alasan bisa dikerjakan di kasur sambil santai, gimana cara nolaknya? Oke, saya melihat dari 2 tipe boleh ya. Pertama dari tipe atasan, saya rasa kalau atasan demikian diabetes dia. Silakan nonton YouTube saya, Bos Diabetes, itu dia jawabannya. Tapi bagaimana dengan kita, buktikan aja kalau memang kita sakit. Kan ada undang-undang yang mengatur kalau sakit nggak perlu kerja. Yang penting kita bisa membuktikan satu, memang benar kita sakit, ada data pendukung. Yang kedua, sorry Mbak Rizka, saya kenal kamu kan Rizka. Kamu bilang sama atasanmu, nonton YouTube-nya Om Kenny, Bos Diabetes. Nggak serius itu bagaimana bos supaya tidak diabetes, itu jawabannya. Jadi ada 2 koreksi dari sini. Koreksi pertama adalah benar kita memang benar-benar sakit. Ya, dan didukung dengan fakta dan data. Terus yang kedua, bosnya juga harus tahu. Karena bos itu, kalau atasan itu memaksakan, dia harus tahu. Ya, dia harus tahu kondisi anak buahnya. Kalau enggak, dia harus belajar supaya tidak jadi diabetes. Saya kategorikan bos ini menjadi diabetes. Ya. Yang penting kita bisa membuktikan kita memang sakit. Dan itu ada aturannya bahwa dalam kondisi kita sakit, kita tidak boleh dipaksa bekerja. Sepanjang kita bisa membuktikan diri kita sakit. Ya, Mbak Rizka. Oke, silakan. Oke, sudah jelas ya Mbak Rizka. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita akhiri ya webinar pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu. Terima kasih banyak Om Kenny atas ilmunya, sharing-sharingnya, semua sudah dijawab juga pertanyaannya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bagi seluruh rekan-rekan yang udah bertanya, semoga pertanyaannya juga sudah terjawab semua ya dengan jelas. Nah, nanti kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi Om Kenny. Nah, jangan lupa nonton YouTube-nya Om Kenny ya Om. Apa tuh nama channel YouTube-nya? Mary Kristuti, Bos Diabetes. 5, 4, 3, 2, 1.